Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai tata surya. Inilah sebuah materi yang diringkas, yang sering ditanyakan. Apakah semua pertanyaan tentang tata surya ada jawabannya di sini? Tentu saja tidak. Di sini hanyalah rangkuman dari soal-soal atau jawaban dari soal-soal yang sering ditanyakan, gitu ya. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama adalah struktur utama matahari. Nah, mulai dari yang paling dalam namanya inti. Kemudian biasanya langsung ke fotosfer, luarnya dikit itu namanya kromosfer, dan yang bagian paling luar itu namanya korona. Jadi biasanya itu dari dalam inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Oke, kemudian masih ada info penting tentang matahari. Matahari tersusun atas gas-gas hidrogen yang saling bereaksi sehingga memancarkan energi cahaya dan panas. Matahari termasuk bintang. Suhu inti matahari berkisar 15 juta derajat Celcius dan permukaannya sekitar 5.500 derajat Celcius. Susunan tata surya, dan ini kebetulan saya dapat gambarnya dari yang ukurannya paling kecil ke ukuran yang besar, dan ternyata emang nggak urut ya. Seperti misalkan Merkurius, di sini kita lihat dia merupakan planet yang terlihat paling kecil, kemudian dia ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dari sini aja bentuk ukurannya, perbandingannya dengan besar matahari bisa terlihat ya. Jadi misalnya paling gede nih Jupiter, paling kecil nih Merkurius. Oke, pertanyaan berikutnya masih berhubungan. Kalau ditanya planet terkecil adalah Merkurius, planet terbesar tentu saja Jupiter. Skala rotasi atau waktu perputaran planet pada porosnya yang tercepat, anehnya Jupiter. Jadi gede tapi cepat. Skala rotasi terlambat adalah Venus atau planet kedua ya. Skala revolusi tercepat alias kecepatan dalam memutari matahari dalam orbitnya Merkurius, ya logik aja. Logis aja karena kan dia paling dekat ya dengan matahari. Berarti memang lintasan orbitnya paling dekat, ya butuh waktu paling sedikit gitu ya. Sedangkan yang paling jauh, kalau revolusinya kemungkinan besar adalah yang terlambat. Dan benar, yang paling lambat waktu untuk memutari mataharinya adalah Neptunus. Planet dengan satelit terbanyak yaitu 92 buah pada saat saya menyusun PowerPoint ini di tahun 2023 itu Jupiter. Sedangkan runner up-nya atau planet yang mempunyai satelit terbanyak yang berikutnya itu adalah Saturnus dengan 83 di tahun 2023. Kemudian kita akan bicara mengenai komet. Komet atau yang sering disebut dengan bintang berekor merupakan benda angkasa yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk lonjong. Komet adalah gabungan dari air, karbon dioksida, karbon monoksida, metana, amonia dalam bentuk beku. Dan ini penting ya, dalam bentuk beku. Ekor komet terlihat memanjang dan selalu menjauhi matahari karena tertiup oleh angin matahari. Komet yang terkenal adalah komet Halley ya. Komet Halley pertama kali dipublikasikan oleh seorang astronom berkebangsaan Inggris bernama Edmund Halley. Komet Halley terakhir teramati dari bumi adalah pada tahun 1986. Orbit komet Halley dipengaruhi oleh gravitasi dari benda angkasa lainnya di tata surya. Komet Halley ini akan bersinar sangat terang pada kemunculannya di tahun 2061 mendatang. Setelah komet, kita bicara tentang asteroid. Asteroid merupakan benda luar angkasa yang hampir sama unsurnya dengan komet, yaitu ada gumpalan batuan, gas, dan debu, namun tidak dalam bentuk beku dan tidak berekor. Sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. Jadi asteroid itu ngumpul banyak begitu ya, berkeliling, punya orbit tersendiri di antara Mars dan Jupiter. Asteroid terbesar yang pernah ditemukan adalah Ceres. Kita bisa lihat perbandingannya bahwa Ceres itu sekitar diameternya 939 km. Sedangkan yang lain ada Vesta, Pallas, Hygiea yang ukurannya kurang lebih setengahnya. Meteor adalah batu yang melayang-layang di luar angkasa. Tergantung posisinya atau kondisinya, batu-batu ini juga bisa disebut dengan meteorit atau meteoroid.
Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa sana. Ya, meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Sedangkan meteor yang tidak habis terbakar ada sisanya dan jatuh ke bumi disebut sebagai meteorit. Meteorit terbesar ada di Hoba, Namibia, yang kalau saya baca ini ada di Afrika Selatan. Kemudian yang sering ditanyakan adalah akibat rotasi bumi. Antara lain, gerak semu harian matahari di mana matahari terlihat terbit dari matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi dengan rotasi dari arah barat ke timur. Kemudian akibat rotasi yang lain adalah terjadinya siang dan malam atau pergantian siang dan malam. Adanya pembagian zona waktu. Misalnya kayak WIB, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Pembelokan arah arus laut, perbedaan ketebalan atmosfer. Dan kemudian akibat revolusi bumi, perbedaan lamanya siang dan malam atau durasi siang dan durasi malam berbeda ya dengan yang tadi. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulan. Gerak semu tahunan matahari yang matahari seolah naik turun itu ya. Yang kalau bulan tertentu dia ada di khatulistiwa, bulan tertentu lebih dekat ke kutub utara dan seterusnya. Adanya pergantian musim dan ditetapkannya kalender Masehi. Oke teman-teman, sekian pelajaran atau ringkasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.